Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Titis Prasongko dalam mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Marilah pertama-tama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita langsung memasuki pelajaran. Kelangkaan. Nah, ini ada beberapa gambar. Salah satunya menunjukkan bahwa premium habis. Ya, kemudian yang satu menunjukkan bahwa gas habis dan yang satu menunjukkan bahwa terdapat banyak antrian jerigen ataupun ember yang digunakan untuk mengisi air. Ini menunjukkan bahwa terjadi kekurangan air. Nah, sebetulnya apa itu kelangkaan? Mari kita bahas bersama. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kekurangan atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Oke, berikutnya kebutuhan manusia. Kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus, ini harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Kebutuhan manusia bisa sangat bervariasi. Kebutuhan tersebut bisa berupa makanan, minuman, sepatu, rumah, seperti yang ada pada gambar di samping. Berikutnya, macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibagi menurut intensitasnya atau tingkatannya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, dan macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Oke, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ini terbagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan primer kita bisa lihat di sini. Ini termasuk di dalamnya adalah makan, minum, kemudian pakaian, kemudian rumah, kemudian kesehatan. Nah, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Adapun yang termasuk kebutuhan primer antara lain adalah kebutuhan makanan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Kemudian perumahan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah, sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Berikutnya, kebutuhan sekunder. Nah, ini merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain kendaraan pribadi, alat elektronik,
ataupun perabotan rumah tangga. Berikutnya, kebutuhan tersier. Nah, ini adalah gambar kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kendaraan mewah seperti mobil sport, motor sport, jet pribadi, kapal pesiar, dan lain-lain ini merupakan contoh-contoh dari kebutuhan tersier. Kemudian ada lagi perhiasan untuk meningkatkan status sosial seperti cincin, emas, kalung berlian, gelang mutiara, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan kebutuhan tersier. Kemudian ada juga rumah mewah, termasuk rumah bertingkat, apartemen, villa, rumah dengan kolam renang, dan lain sebagainya. Liburan ke luar negeri yang menghabiskan biaya akomodasi dan transportasi lebih tinggi ini juga termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Nah, ini bisa kita lihat gambar orang sedang melakukan olahraga. Nah, kemudian yang ini merupakan gambar orang sedang melakukan pengajian. Nah, kebutuhan yang pertama ini merupakan kebutuhan jasmani. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makanan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ini adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain adalah rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ini ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Berikutnya adalah kebutuhan masa yang akan datang. Nah, kebutuhan masa yang akan datang ini merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjek. Ini ada kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contoh kebutuhan ini seperti makanan, minuman, mobil, sepatu, dan kacamata, dan lain sebagainya. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing orang. Yang berikutnya adalah kebutuhan kelompok. Ini merupakan kebutuhan kolektif. Kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan kelompok ini antara lain jalan, jembatan, sekolah, pasar, ataupun lapangan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah tingkat pendapatan. Dan berikutnya adalah status sosial serta perbedaan selera. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan.
atau cara memperolehnya. Nah, ini ada yang namanya barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu mengorbankan baik materi atau fisik. Contoh, sepatu, air minum, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua adalah barang bebas. Apa barang bebas itu? Nah, barang bebas merupakan barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya adalah sinar matahari, udara, ataupun air. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi merupakan barang yang dalam penggunaannya ini saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini adalah nasi, bisa digantikan dengan singkong. Kemudian gula merah bisa digantikan dengan gula putih, ataupun teh bisa digantikan dengan kopi. Berikutnya adalah barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer ini merupakan barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena bila tidak ada salah satunya, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Contohnya kopi dengan gula. Nah, kopi tanpa gula ini nanti akan kurang begitu nikmat. Kemudian motor dengan bensin. Tanpa bensin motor tidak bisa akan jalan. Kemudian kompor dengan gas. Tanpa gas kompornya juga tidak bisa digunakan. Oke, berikutnya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah barang produksi. Barang produksi ini disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang yang lain. Contoh, barang modal antara lain adalah lahan, mesin, dan gedung. Selanjutnya adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain baju, buku, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah bahan mentah atau barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain adalah padi, kayu, karet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Ini merupakan barang setengah jadi. Oke, berikutnya barang jadi. Ini merupakan barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, pensil, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Eko cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.